rata-rata jemaat gereja tuh nggak tahu Bible-nya sendiri, bahkan pasti nggak punya yang ini. Kalau ini Pak, ini Bible buat calon pastor Pak, tidak untuk diperdagangkan. Jadi jemaat nggak punya ini, yang jemaat punya yang ini. Buat pendeta kali ya? Nah ini buat calon pastor, Calon pastor. calon pendeta. Oke, Nah, kalau di sini ada ayatnya, ada tafsirnya. Tuh. Baca kecil ya Pak ya? Ya, kalau kulit gede ya nggak muat. Hah? Full baca. Baca full sih enggak lah, tapi saya tahu lah poin-poinnya di mana saya tahu. Bapak mungkin belum baca semua ya? Belum. Enggak, ada sih ada yang baca semua, tapi enggak biasanya enggak ngerti loh. Dulu waktu masih anak asik dalam itu tapi saya nggak lanjut. Kalau anak kecil biasanya kan bacanya perjanjian baru ya Pak ya. Nah yang perjanjian lama Pak, yang kitabnya Bapak yang perjanjian lama itu aslinya dari sini Pak. Aslinya dari sini. Ini nggak kebaca kan ya di dalam. Nah, ini namanya Tanakh. Tanakh ini singkatan Pak, Taurat, Nevi'im, Ketubim. Nah ini kitabnya orang Yahudi. Nah ini bahasa Ibrani itu. Emang Muslim atau Katolik? Masih Katolik. Oh di gereja mana Pak? Gereja Kristo. Di mana itu? Lambat. Oh di Jambar. Tapi kalau di bapak saya Muslim, bapak kandung ya. Bapaknya Muslim. Kalau ibu ini? Semuanya Muslim semua. Di sana Muslim. Enggak, ibu ini apanya Bapak? Saudara. Saudara. Oh. Bapak masih ini aktif ke gereja berarti? Ya masih. Masih. Iya. Oh jadi Bapak ini malah nganter anaknya? Iya. Oh aduh keren Pak. Keren dong Pak. Hah? Keren. Iya keren ya, mau nganterin anaknya sahadat ya? Iya. Oh nggak sekalian Pak? Ya? Oh nggak sekalian? Saya Katolik. Katolik, iya. Sampai mati. Sampai mati. Oke. Saya bingung di sini ruangannya apa ya? Saya pengen tanya. nih. Apanya Bu? Di sini ruangannya ruang ini buat apa gitu saya? Ini studio juga, Oh, buat rapat juga, ini yayasan Bu. oh gitu. Yayasan. Oh kalau Pak Yaman berarti dari kecil Katolik? Keluarga ibu pendeta semua kan. Oh gitu, pendeta Katolik? Kristen. Protestan? Oh kenapa nggak di Katolik Pak? Ya. Dari Ibu kenapa nggak Katolik? Karena dari ibu atau dari Ambon. Hah? Ambon. Oh Ambon. Pak Yaman? Jogja. Bapak? Bapak Jogja. Oh Bapak Jogja. Iya. Bentar ya Pak. Iya, makanya. Ini banyak rokok jadi. Pak Yaman ngerokok nggak? Rokok. Rokok aja Pak. Pintunya dibuka dikit nggak apa-apa, rokok aja. Di sini hukumnya wajib rokok Pak. Itu orang yang profit taat pajak, Pak. Taat pajak ya? Iya. Penyumbang pajak Pak ya? Iya. Oh, iya. Pembantu petani tembakau ya Pak? Yang orang yang rokok itu pajak pajak, Pak. Bisa om. Payahnya bisa om. Pak, kopinya apa aja? Emang ada kopi apa aja, Pak? Ada kopi good day atau Good kopi? day aja deh. Oh iya. Santai dulu ya Pak ya? Ngopi dulu ya? Iya. Ngopi dulu Ada Pak? kopi sekarang aja, Pak. Kalau dulu. Iya, kalau dulu udah habis. Bisa kopi dari kopi habis. Ternyata Ternyata suka gitu Pak. Sholat dulu katanya. nggak ada sholat dulu. Sekarang katanya. Sekarang dibalikin. Kopi dulu. Dapat tandemannya yang pas. Tapi gua kalah pengalaman gua beli Pak Yaman Pak. Yaudah Pak, diminum sekarang Pak, jangan dulu Pak. Istri masih ada Pak Yaman? Masih ada. Di rumah? Nggak itu? Katolik juga? Katolik juga. Anak berapa Pak? Saya dua anak. Ini Benedictus nomor berapa? Nomor dua. Nomor 2. Katanya juga masih Katolik. Katolik ya. Pak Yaman nggak ada masalah anaknya mau masuk Islam? Kalau saya nggak ada masalah. Semua agama itu tujuannya sama, tergantung pembawaannya. Tujuannya? Nah, yang saya maksud, kalau anak saya masuk muslim sejati. Yang benar gitu ya. Jangan tinggalkan 5 waktunya ibadahnya. Nah lu dengerin tuh Ben. Kalau janji pada Tuhan, harus kita tepat janji. Iya lu, dengerin tuh. Sholatnya harus dijaga. Iya. Ini sholatnya bener kan nih? Benar. Udah benar kemarin? Alhamdulillah. Oh ibu ini saudaranya Pak Yaman? Sebenarnya gini, Pak Yaman punya kakak, Ah, Bu Yanti. ah.
sama saya tetanggaan. Oh, tetangganya. Itu udah sama saudara. Oh. Saya pengen tahu kena amas apa namanya, apa aja sih gitu. Aku kepo. Apa aja? Udah pernah lihat channel saya belum? Belum, Mak. Oh, belum. Belum apa sih Pak namanya channelnya? Channelnya Dombitan. Lanjutan. Pak Yaman mau lihat kita suci Katolik? Ya, boleh. Pakainya Bible apa Pak? Kalau mau gereja? Aduh. Dia Tesalonika yang masalah ya. Oh, Tesalonika. Dia Tesalonika mana nama kitab di Bible. Ini ya, Bapak biasa bawa ini ya? Iya. Yang ini? Iya. Udah pernah lihat yang ini belum? Belum. Tulis segini nih. Belum. Oh, nggak baca ya? Bapak udah baca semua belum? Kitabnya? Enggak. Belum? Cuma ada satu lagi yang kita tingkat. Apa? Ada sebagian ayat doang, nggak mau cek bahasain. Oh, apa yang paling diingat apa Pak? Mazmur 23 Mazmur 23, oh ya. Terus? sama Engkau adalah gembalaku ya? iya. Tahu ya saya. Dulu saya sering nyanyi tuh Pak di gereja tuh Pak. Yohanes 14:6. Matius. Oh, Matius. Ibu tahu nggak Ibu Matius? Nggak tahu. Nggak tahu. Tahu Matius di depan rumah itu. Matius di depan rumah. Matius depan rumah tetangga dong bro. Tanggal. Asik Pak ya. Pak Yaman kerja apa? Masih kerja? Saya Kapolres Lokasi. Apa? Keamanan Keamanan di mana? itu enggak. Di kantor gitu? Bukan di perumahan. Oh, perumahan. Nih Pak, mau lihat ini nggak Pak? Ya. Hah? Aku baca deh. Oh, nggak baca ya? Oh, nggak pakai kacamata? Iya. Bapak namanya siapa? Dondi Bu, Dondi. 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 Iya. Oh. Dulu saya Protestan Bu. Terus sekarang? Islam lah. Oh. Tahun berapa Pak? 2014 Bu. Pas mau nikah? Enggak. Saya belajar Bible Bu. Hah? Belajar itu Bible. Sebenarnya sih nggak masalah itu dibandingkan Al-Quran Iya. sama Al-Quran. Iya. Saya jadi. Sebenarnya intinya mah di Al-Quran ada dan di situ tidak ada. Cuman bedanya kalau Islam sama Kristen atau Katolik, Islam itu tidak percaya Allah itu bisa jadi makhluk. Iya. Betul. Allah tidak bisa jadi manusia. Dia tidak beranak kalau tidak diberanak. Ya, ya kan? Dalam Lam yalid, walam yulad, ya kan? Di Bible juga ada. Tapi Sebenarnya di Bible ada Pak Yaman. Allah itu bukan manusia, ada. di dalam surat apa? Di Bilangan 23 ayat 19. Tapi kenapa orang Kristen itu dia mengujar bahwa itu patung itu salib itu adalah Nabi Isa? Siapa? Nabinya dia, Tuhannya dia. Bukan nabi kalau di bukan Tuhan Katolik. dia. Tuhan, iya. Seharusnya kita kan enggak ya? Itu makanya kalau di Katolik itu percaya. Kalau di Katolik itu percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia karena mau menebus dosa manusia. Iya. Tuh. Ya kan, Pak Yaman ya? Tuh, benar. Menebus dosa. Nih Pak, ada nih Pak. Allah bukanlah manusia. Allah bukanlah anak manusia. Perjanjian lama. Sama aja. Sama malam yalid walam yulad kan? Iya. Surat Al-Ikhlas. Cuman yang nulis begini, ini yang di perjanjian lama. Nah, kalau perjanjian lama itu sebenarnya bukan punya orang Kristen, orang Yahudi. Oh, Yahudi kan saya bilang. Iya. Terus orang Yahudi. Cuman kitabnya orang Yahudi dipakai sama Katolik. Iya. Memang sih sebenarnya awalnya dulu tuh sebenarnya Islam nggak ada, Yahudi Pak. Kalau nggak salah Islam ya. sudah ada, cuman Islam secara akidah. Betul. Akidahnya semua sama di sini. Sama Yang Islam pertama sama. masuk itu adalah Yahudi Pak ya. Nah, Nah kan? kan di Islam kita juga ngakuin ada Taurat, ada Iya. Zabur, ada Injil, ya kan? Buat Nabi Musa, Iya. Nabi Daud, Nabi Isa, alaihissalam. Cuman sama orang Yahudi, kitabnya dirubah-rubah. Iya. Kalau kita kan enggak. Ya, kalau yang di sini, ini nanti ada yang cerita tentang Ismail, Ya. Ya kan, sama Ishak. Betul. di sini diganti Ishak. Oh. Tuh, Jadi pada intinya sih sama. apanya? Inti. Kalau di sini kan Ishak. Kalau Kalau di Quran tidak ditulis Ismail, tapi kalau baca dengan jelas itu udah pasti Ismail, nggak mungkin Ishak gitu. Karena kalau di Quran ceritanya setelah mau disembelih baru Ishak lahir gitu.
Ya Ismail dulu. Berarti kan Ismail dulu. Bawa pintar. Bisa tuh. Si Wafa. Nah, ada saya deh. Nah, saya belajar duluan Bu, ini berapa tahun dulu saya pelajarin. Oh. Iya, di sini juga dibilang Nah. Allah itu tidak berubah. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Kan tidak jadi bukan manusia. Kan tidak bisa berubah jadi apa-apa. Tapi di Kristen berubah jadi Yesus. Itu bedanya. Iya, dia nganggap Yesus ya. Iya. Rasa coret-coret semua tuh yang merah-merah. Bapak baru udah ngelotok nih apit-apit nih. Enggak. Ngelotok. Manggis kali ngelotok. Dua kepala gitu. Kalau kayak Pak Yaman ini, saya yakin pasti baca Bible-nya kurang. Tapi hanya tahunya dari gereja biasanya. Tuh Pak, ada tabel tuh Pak. Perpecahan gereja tuh, segitu banyak. Katolik, Ortodok, Protestan. Yang bener-bener kolot yang mana Pak? Yang kolot, Ah. Ortodok. Katolik ya Pak? Ortodok. Ortodok. Tapi kita kan nggak ada di sini Ortodok. Ada, Itu ada di ada, Roma. cuma nggak banyak. Enggak, di sini ada, di Jatinegara ada gereja Ortodok. Cuma nggak banyak kan. Sama gayanya tadi Islam begini. Bapak kami Assalamualaikum. dimuliakan namamu dengan kerajaan jadi kehendak begitu. Waalaikumsalam, Ustaz, sehat Ustaz. Orang yang mau masuk Islam ada. Nanti ada juga orang yang datang sini konsultasi dulu, tanya-tanya Bible. Nanti udah saya bacain, udah saya kasih lihat sendiri, udah baca sendiri, bahkan mereka udah foto. Nanti ada yang langsung syahadat, ada yang pulang dulu, baru balik lagi syahadat, ada yang Syahadat di sini di sini. sama Ustaz. Iya. Oh. Siapa Ustaz mana? Ustaznya apa? Kira saya Ustaz itu. Di sini nggak ada Ustaz. Oh, nggak ada Ustaz. Saya yang syahadatin. Oh. Saya syahadatin. Udah hampir 200 orang Bu di sini. Syahadat. Bapak udah tahun berapa ini berdiri? Kalau yayasannya sih dari 2017. Oh. Di tempat ini 2022 atau 23 gitu. Lumayan Pak 5 tahun. Iya. Iya. Tapi udah ngelotok ya Pak. Ya nggak apal banget sih, nggak cuma tahu lah ya, kayak tahu lah. Tuh. Rata-rata orang seperti Pak Yaman ini, mohon maaf ya Pak ya, itu nggak tahu Bible-nya sendiri. Rata-rata tahunya cuma dari gereja. Gereja bilang Tuhan itu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, Maha Esa, ketiganya Esa, Trinitas. Tapi rata-rata jemaat gereja itu nggak tahu Bible-nya sendiri, bahkan pasti nggak punya yang ini. Kalau ini Pak, ini Bible buat calon pastor Pak, tidak untuk diperdagangkan. Jadi jemaat nggak punya ini, yang jemaat punya yang ini. Buat pendeta kali ya? Ah ini buat calon pastor, Oh, calon pastor. calon pendeta. Oh, gitu. Nah, kalau di sini ada ayatnya, ada tafsirnya. Oh. Tuh. Kecil-kecil ya Pak ya? Ya, kalau kulit gede ya nggak muat. Itu semuanya. Hah? Pulang baca. Baca full sih enggak lah, tapi saya tahu lah poin-poinnya di mana saya tahu. Bapak mungkin belum baca semua ya? Enggak, ada sih ada yang baca semua, tapi enggak apa, biasanya enggak ngerti loh. Dulu waktu masih anak kaki pedagang itu di tapi saya nggak lanjut. Kalau anak kecil biasanya kan bacanya perjanjian baru ya Pak ya. Nah yang perjanjian lama Pak, yang kitabnya Bapak yang perjanjian lama, itu aslinya dari sini Pak. Aslinya dari sini. Ini nggak kebaca kali ya di dalam. Nah, ini namanya Tanakh. Tanakh ini singkatan Pak, Taurat, Nevi'im, Ketubim. Nah ini kitabnya orang Yahudi. Nah ini bahasa Ibrani itu. Bahasa apa tuh Pak? Bahasa Ibrani. Ada yang pesan? Hah? Apa? Ibrani itu bahasanya orang Yahudi. Oh. Iya, bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani sama bahasa Arab tuh mirip. Kalau bahasa Arab Ibrahim. alif, Ibrahim. ya. Kalau bahasa Arab kan alif, ba, ta, sa, gitu kan. Ibrani alef, apa, dalet, gitu-gitulah. Mirip sebenarnya. Tulisannya beda, cuman bacanya mirip. Nah, orang Kristen atau Katolik itu perjanjian lamanya ngambil dari sini, Pak. Tapi ditafsirkan dengan kacamatanya Katolik. Terus yang di perjanjian baru itu banyak ayat-ayat yang
disisipkan. Jadi ada banyak ayat-ayat yang ditulisnya di situ tidak asli. Mau bacain buat bapak? Bisa bukain? Bisa? Jangan. Ini kan Jangan lah. bacain. Jangan bapak. Ntar berubah. Hah? Nah, Oh, jangan. Ntar iman. Lo nggak, maksud saya kan kita ngasih tahu bapak. Iya. Ini kan kitabnya Katolik, isinya begini, cuman bapak nggak boleh baca sama gereja. Gereja nggak pernah bacain ini. Kenapa, Pak? Yang dibacain yang ini. Oh, kenapa Pak? Ya karena itu ada ayat-ayat yang tidak asli. Oh, begitu. Kalau kita mah asli ya? Nah, kalau kita mah semua asli. Iya. Kalau ini ada tambahan-tambahan. Oh. Nah itu yang dulu bikin saya jadi keluar dari Kristen. Oh. Karena ada ayat yang tidak asli. Oh. Jadi pengarang ya Pak? Tambahan. Iya, karangan. Maaf ya Bu. Nah ini udah bener nih. Jadi kepo. Nanti kalau bapak mau nanya ini boleh. Ayo, ini siapa? Benny? Panggilannya siapa? Benny. Beni. Benny. Tapi kalau di rumah Bene. Di rumah siapa? Bene. Benny. Kok beda? Kan namanya dia aja Benny, Bene. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali pada hari ini ada seorang pemuda bernama Benedictus Christopher Adi Kusumo ya. Panggilannya apa nih? Beni. Beni. Jadi saudara Beni pada hari ini datang ke studio Grama Lab Jakarta menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Betul ya? Betul. Nah, ini kerennya nih. Keren apa? Karena Beni dianterin sama ayahnya. Ya, ayahnya Pak Yaman ini seorang Katolik, betul ya? Iya. Sayang ibu nggak ikut ya. Nah, berarti ayahnya ini apa istilahnya ingin menyaksikan anaknya masuk Islam, betul kan? Alhamdulillah. Nah, ini di sini sudah disiapkan sertifikatnya. Nanti Beni tinggal bacain aja. Tapi sebelum kita bersyahadat, saya ingin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya. Yang pertama, apakah saudara Beni ini mau memeluk Islam itu atas keinginan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Nggak ada apa? Nggak ada paksaan dari orang lain. Jadi, kemauan sendiri ya? Alhamdulillah. Karena di dalam Islam tidak ada paksaan ya. La ikroha fiddin. Yang kedua, Beni kan masih punya orang tua. Alhamdulillah malah orang tuanya nganterin ke sini ya. Cuman sayang ibu. Ibu udah tahu juga? Udah tahu. Dan nggak ada masalah. Alhamdulillah. Kenapa saya tanya? Kalau misalnya nanti ada pihak keluarga yang menentang atau melarang, itu Beni punya hak untuk membantah, tapi harus dengan cara yang paling baik, ya. Harus dengan cara yang paling lembut. Sama orang tua harus tetap hormat dan harus lebih hormat daripada sebelumnya. Jadi kalau sebelum masuk Islam Beni sudah sayang dan hormat kepada orang tua, setelah masuk Islam harus lebih sayang dan harus lebih hormat kepada orang tua, ya. Dalam Islam kita diajarkan untuk sangat-sangat menghormati orang tua walaupun beda keyakinan. Oke. Yang ketiga, di dalam Islam itu ada syariat-syariat. Setelah bersyahadat itu nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu. Yang jika mampu cuman hajinya aja ya. Ya, bukan sholat, zakat, puasanya. Iya. Ya. Kalau sholat, zakat, puasa itu ada ada ketentuan kewajiban untuk setiap orang, tapi ada kemudahan jika dia mengalami uzur yang syar'i gitu. Apakah Beni berjanji untuk melaksanakan syariat-syariat tersebut? Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu Beni sudah pernah mendengar 2 kalimat syahadat? Sudah tahu artinya? Sudah. Alhamdulillah. Ini tolong dibacanya dari sini nih. Oh iya. Pernyataan memeluk Islam, terus nama kan? Iya. Setelah nama langsung agama sebelumnya aja. Habis itu baru ini sampai 2 kalimat syahadat. Ya, baru nanti saya tuntut. Silakan. Pernyataan memeluk agama Islam sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Salat
surah Al-Imran ayat 19. Dengan ini saya, Benedictus Christopher Adikusumo, agama sebelumnya Katolik, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, kita salaman. Benny ikutin kata-kata dua kalimat syahadat dari saya dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Saya selamat ya. Saya peluk dulu sebagai saudara saya yang baru nih dalam seiman nih. Mudah-mudahan istiqomah ya. Nah. Alhamdulillah saudara Benedictus sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini tolong ditandatangani di atas meterai. Tanda tangan di atas meterai itu sama tulis nama. Nanti di rumah tempel foto ya. Oke, alhamdulillah. Ini KTP-nya saya kembaliin. Saya masukin sini ya. Ini ada bingkisan nih. Waduh, Masya Allah. Ada beberapa bingkisan. Iya, udah sunat belum? Udah, alhamdulillah. Bener? Kecil lah. Oh, dari kecil. Oke, alhamdulillah. Saran dari bapak juga itu. Oh iya, alhamdulillah. Ini ada sarung. Ya, nanti ada apa nih? Wah, nih ada buku petunjuk sholat. Ya, ini ada buku petunjuk sholat. Nanti dibaca. Dibaca sambil dipraktekkan. Terus ini ada sejumlah uang. Ini adalah uang zakat. Ya, ini diterima aja. Ini zakat adalah salah satu yang berhak menerima zakat adalah orang yang baru masuk Islam. Ya, jadi diterima aja. Ini ada buku Iqra nih. Nah, nanti belajar Iqra pakai buku ini. Ya. Ini ada Quran. Masya Allah, ini Qurannya bagus sekali nih. Quran Al-Azim, ya, dari Al-Fatih Quran. Ya, ini juga tolong diterima dengan baik. Nanti belajar bagaimana adabnya memegang Quran. Ya, ini masih di plastik nggak apa-apa. Tapi nanti kalau udah dibuka di rumah harus tahu caranya buka Quran gimana, pegang Quran yang bagaimana. Harus wudhu dulu, ya. Dan jangan taruh Quran sembarangan. Harus posisi di atas. Posisi paling atas, ya. Oh, udah tahu. Oh ya, keren. Bisa masukin sini. Ini ada sajadah nih. Sajadah ada tulisannya bacaan Quran nih. Bacaan sholat. Oh, alhamdulillah. Ya, nanti baca buku ini, praktek, pakai sajadah ini sambil baca boleh. Nyontek boleh nyontek. Ya, dulu suka nyontek kan di sekolah? Oh, sorry. Ngaku lagi. Ngaku lagi. Nanti pas belajar sholat boleh nyontek di sini ya. Kita kasih contekan malah. Nanti pasti cepet lah kalau udah tiap hari. Ini tolong diterima. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan sekarang nih buat Mas Benny nih. Di dalam Islam kita memahami ya setiap manusia yang lahir itu sebenarnya fitrah. Fitrah itu artinya dia muslim sebenarnya. Setiap bayi yang lahir itu muslim. Maksudnya apa? Muslim itu artinya orang yang hanya berserah diri kepada Sang Pencipta. Ya, setiap bayi yang lahir. Nah, ketika nanti agak besar, mungkin dijadikan Yahudi atau Katolik atau Majusi, itu karena orang tuanya. Ya, orang tuanya menjadikan Benny menjadi Katolik. Tetapi ketika orang itu sudah mendengar Islam, kemudian menerima Islam, sampai dia mau memeluk Islam, artinya sebenarnya dia tidak pindah agama, tapi dia kembali ke fitrahnya. Ya, kembali ke fitrah sebagai muslim gitu. Ya, muslim artinya orang berserah diri kepada Sang Pencipta. Islam itu ajarannya, muslim itu adalah orangnya.
Jadi muslim adalah orang yang berislam. Islam artinya berserah diri. Berserah diri, selamat, damai, patuh, taat, tunduk kepada siapa? Kepada pencipta kita. Ya, paham ya? Dan satu lagi, ini ada kabar baik nih. Setiap orang yang bukan Islam, terus dia masuk Islam, insya Allah dosa-dosanya dari mulai akil balik, ya, akil balik umur berapa? Lupa. Nggak tahu. Dari mulai akil balik sampai dia bersahadat, insya Allah dosanya dihapusin, dosanya dihilangkan. Modal ini modal buat orang yang baru masuk Islam ya. Tetapi kebaikannya dari mulai akil balik sampai dia bersahadat tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Dosanya hilang, kebaikannya tetap dicatat sebagai pahala. Tapi dengan catatan nanti Islamnya harus baik. Ya, alhamdulillah, keren nggak? Keren, alhamdulillah. Ya, itu adalah kabar baik buat Benedictus. Saya mengucapkan selamat sekali lagi ya, mudah-mudahan istiqomah. Nanti pulang jangan lupa doain. Ya, kalau doain saya. Sama doain Bapak, doain siapa? Fatma, Ibu ya. Doain teman-teman semua, doain juga yang nonton di sini. Doain supaya kita semua istiqomah dan husnul khotimah. Husnul khotimah artinya mati dalam keadaan baik. Ya, mati dalam keadaan Islam lah gitu ya. Jangan lupa ya doain ya. Baik, ada yang mau bertanya? Enggak, karena udah sunat berarti nanti tinggal belajar. Tapi perlu mandi besar. Apa? Mandi besar lagi. Mau dibesarin? Enggak, mandi besar maksudnya. Oh, mandi besar ya, nanti pulang nanti caranya ada. nanti baca di buku itu. Oh, ada. Ya, nanti pulang mandi besar. Mandi besar itu hanya mandi seperti biasa, tapi sebelum mandi niat dulu. Niatnya dalam hati aja, nggak usah teriak-teriak. Tapi kan katanya kalau misalkan di dalam WC itu nggak boleh ngomong sembarangan tentang ini. Kalau di dalam WC jangan sampai terucap di mulut, ngomong dalam hati aja, ya. Niatnya niat simple aja, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati ya, aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Gitu aja udah cukup. Dalam hati, lillahi ta'ala itu artinya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti belajar di situ, ada niat-niatnya dipelajari. Niat itu tidak harus terucap. Nah, nanti tolong kabarin Suci dalam seminggu, kasih waktu 2 hari ya. Untuk apa? Untuk belajar Quran. Nanti kita kirim guru privat ke rumah seminggu 2 kali. 1 kali pertemuan 90 menit gratis, nggak usah bayar ya. Jangan bengong gitu dong. Nanti kita kirim guru belajar apa aja, belajar fikih, belajar akidah, belajar ikro, belajar sholat sekalian di situ. Ya, fikih itu termasuk sholat. Oke? Nanti kabarin Suci ya, tentuin hari apa, jam berapa. Nanti kita cari guru yang dekat rumah, nanti gurunya ke rumah. Ya. Baik, kalau begitu, terima kasih banyak atas perhatiannya buat para pemirsa. Alhamdulillah, kita senang sekali mendapatkan saudara seiman yang baru. Ya, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Beni, saya dan yang menyaksikan di sini semuanya kita istiqomah. Mudah-mudahan kita semuanya juga menjadi golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Dan semoga kita semua menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah. Ya. Dan juga kita juga berdoa mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari api dan azab neraka. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu saya tutup. Terima kasih banyak perhatiannya dari para pemirsa. Mudah-mudahan syahadat saudara Beni kali ini membawa inspirasi dan menebalkan iman dan akidah kita. Buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilahkan mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM Atawi Jakarta, dan bisa mengkonfirmasi ke nomor handphone 081398837007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya sekali lagi ya.